Satu, dua, tiga ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para pengunjung Kisi Bumi Motovlogger. Hari ini kita akan mencoba untuk vlog ya. Untuk daerahnya masih jalan sama di daerah Bandung di Kiara Condong yang zaman dulunya disebut Jalan Ibrahim Haji. Sekarang dinamakan Ibrahim Haji, dulu Kiara Condong. Jadi sih sama-sama aja. Untuk saat ini mas jam-jam 10-11 masih aman, tidak terlalu macet ya. Untuk daerah sini tidak terlalu macet, dan kita akan naik ke flyover. Perjalanan kali ini kita akan menuju ke Jalan Tubagus Ismail yang dekat Dago di atas. Cuma saat ini kita akan lewat jalan Jakarta. Bandung saat ini kalau di pagi hari atau siang masih aman ya untuk dalam perjalanan. Macetnya tuh hanya kira-kira jam kerja atau jam berangkat. Jadi kalau kita akan perjalanan, usahakan hari Senin, Selasa, Rabu weekday lah ya. Ya, ini jembatan layang flyover yang dulu belum ada. Tapi sekarang sudah dibangun dan sekarang lancar. Apabila kita lewat bawah itu akan macet karena jam 1 malam itu sudah mulai ada pasar, dan sampai jam 10 pagi ya, 10 pagi itu masih ada pasar malam atau pasar kaget. Ya, Bandung dari sini kelihatan indah guys. Jadi terlihat itu daerah Ciputra, Cimenyan. Nanti kalau kita ada waktu kita akan ke arah sana ya. Cuma waktu-waktu itu memang kondisinya sangat mendung, sering mendung dan hujan daerah sini. Cuaca terkadang di bulan Februari Maret ini sangat berubah. Siang panas, tiba-tiba duhur udah pasti hujan aja. Oh ya, kita akan turun melewati Taman Korea. Yang nanti kalau kita akan ada waktu, kita akan berkunjung ke daerah sana dan melihat keadaannya, karena ya tadi sekarang kita belum punya waktu ya untuk ke arah sana. Kita sekarang hanya menuju ke arah Tubagus Ismail, melewati Jalan Jakarta, tidak melewati WR Supratman. Nah, kita akan coba lewat jalan kecilnya guys. Saya suka lewat sana karena dari kondisinya lebih aman. Dan satu lagi guys, tidak ada razia. Karena kita lewat jalan kecil, kalau lewat jalan-jalan utama terkadang ada banyak razia yang kadang walaupun kita lengkap masih akan ada banyak drama lah. Apakah itu kita salah lampu, surat-surat atau apapun. Oke guys, ini sebelah kiri adalah Taman Korea. Oke, ntar lagi kita ngelewat. Nah, ini flyover Antapani yang terbaru udah jadi, itu menuju ke arah WR Supratman. Nah, kita akan melewatin ke Jalan Jakarta guys ini. Maaf, ini kita lagi mencoba menggunakan kamera handphone ya, dari Xiaomi Note 10 ya. Kita ngetes OIS-nya. Kalau menurut saya
di resolusi seperti ini resolusinya sekitar 4K ya. AEIS nya lumayan, stabilisasinya tidak terlalu getar lah untuk kelas-kelas kamera handphone ya, bukan sekelas yang GoPro atau gimana. Masih ya, maaf kadang-kadang posisi kamera itu karena masih belum biasa guys, jadi harus dibiasakan lagi. Nanti seiring waktu pasti akan lebih baik. Oke, ini kita ntar lagi akan melewatin Borma, Dunkin Donut ya. Dunkin Donut kondisinya sekarang mulai banyak yang tutup ya guys, jadi ekonomi di Indonesia saat ini semua terkena dampak oleh penurunan semua daya beli masyarakat, semua inflasi atau apapun itu, efek dari global ya. Ya mungkin sekarang orang akan berusaha mencari uang, mencari tambahan dengan berbagai macam, karena kadang-kadang untuk mencukupinya kebutuhan sehari tidak cukup, apalagi kalau kita berkeluarga ya. Mungkin kalau masih bujangan atau masih gadis bisa fun ya kita, tapi kalau kita sudah punya keluarga, kita harus memikirkan mereka, sekolahnya, jajannya. Tapi kalau punya bayi, waduh, ada pampers, susu dan lain-lain. Dan horor lagi yang bunyi yang selalu titit itu, token PLN ya. Kalian kan mengalaminya itu guys. Kalau sekarang kalian belum mengalami, kalian bersenang-senang deh. Suatu saat kita berumah tangga dan di saat kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kalian akan berusaha improvisasi untuk menyelesaikan. Tapi dari dulu saya selalu mempunyai prinsip guys, tidak ada namanya ayam mati kelaparan, adanya manusia. Kenapa manusia kelaparan? Kenapa? Malu sama malas. Itu yang terkadang terjadi. Tapi kalau ayam hanya diberi Tuhan, ceker, dia masih bisa bertahan makan nasi, beras atau gimana. Jadi kalau apabila terjadi kita kelaparan, itu terjadi adalah kesalahan kita sendiri saya rasa, karena kita malu atau malas untuk mencarinya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita sudah berusaha dengan berbagai macam, tapi sulit. Cuma di saat kita terbentur oleh sistem atau keadaan, saya selalu menggunakan peribahasa dengan para binatang karena lebih mudah. Tidak perlu menggunakan si A, si B, si C, si D. Seperti kalian melihat hal yang sangat sederhana. Kalian pernah melihat semut kan? Apabila semut itu berjalan, di saat dia terbentur oleh tembok, apa ada semut itu kembali? Tidak. Berarti dia jalannya harus ke atas, melewati jalan tersebut. Seperti kita manusia, di saat kita sedang berjuang atau usaha dan kita kepentok, terhambat oleh suatu masalah, maka kita serubah pola pikir kita. Kita terjang, kita ikutin kita melihat contohnya binatang itu, dia tidak pernah kembali lagi kalau sebelum perang. Jalannya harus ke atas kalau kepentok, berarti kita harus naik. Kita lewatin tembok tersebut untuk mencapai tujuan kita. Apabila kita mencapai semut itu ingin mendapatkan makanan, apakah itu di atas pohon, dia kan tuh dia makhluk kecil kan ya. Makanya kalau saya selalu menggunakan peribahasa binatang kan. Oke guys, ini kita akan melewati jalan kecil yang menuju ke arah Cikutra ya. Ini jalan-jalan tikus. Saya senang melewati sini karena kondisi ini sangat aman. Apabila kita menggunakan yang, maaf ya, motor yang agak berisik atau yang mungkin kita kelupaan membawa surat-surat, ini aman, dia tidak pernah terjadi rahasia di sini. Jalan-jalan yang kita lewat tadi. Jadi kalau kita lewat jalan utama, kepentoknya sialnya itu akan banyak. Sini sih masih lebih meminimasi ya saya rasa ya. Jadi aman lah.
ini ada kantor pemerintah di sebelah kanan itu. Nanti kita kalau mau ke ujung Berung kan, di pertigaan ini. Ya oke, tadi sorry, kita back to basic ya guys. Ya inilah kadang-kadang kita kalau di Bandung kita menggunakan motor, kita kan sangat lincah untuk selip-selipannya itu. Wow. Oh iya, satu lagi, ini saya menggunakan motor kecil Vario 2014 yang CS1. Dia cuma di upgrade ya, speedometernya seperti 2019, jadi tampilannya baru, tapi jarak sumbu kaki itu panjang karena tipe Vario yang pertama 2014 itu yang kaset 1 itu jaraknya paling panjang. Kalau tipe-tipe terbaru mereka pendek, jadi kalau yang kita lebih tinggi kakinya panjang atau kita buat bawa barang itu akan lebih nyaman menggunakan tipe yang tahun kaset 1 ini, tahun 2014 ya, Vario itu yang 125 itu sangat besar, jadi posisi kaki akan nyaman dibandingkan yang versi baru ya. Kalau mungkin versi baru mungkin dari mesin, tapi dari segi kenyamanan berkendaraan dan kaki guys, kalau kita yang kakinya panjang, wow, akan tersiksa. Kalau pendek itu kan ketekuk kan. Dan kalau kita suka bawa barang, kita menggunakan motor-motor ini karena kan enak untuk kita bawa barang, apabila tercecer, bawa belanjaan itu sangat enak sekali. Ini ntar lagi kita akan melewatin Widyatama, kampus Widyatama, terus Cikutra. Kalau lurus itu nanti itu dan sekarang ada bangunan BPJS yang terbaru dan BPI ya, ya, sekolah-sekolah yang ITENAS yang terkenal itu. Saya berangkatnya sekitar jam 11, jadi saya memang mencari highlight ya, karena posisi saya pengen ngetes kamera ini. Untuk kamera handphone ini saya menggunakan kamera handphone menggunakan yang di dada ini, head strap ya, handphone yang ada kita tempel di dada ini biar mudah untuk king guys, awas king lewat. Nanti kalau motor satu lagi sih sudah sembuh ya, ada waktu kita akan bisa menggunakan satu motor itu adalah motor kenangan ya, kita di saat masih kecil masih ingat. Itu Black Supra ya, Black Supra cuma dirubah dengan 2 silinder, jadi dia sedikit ada perubahan dengan 250 cc nya ya. Tapi tadi ya, motor itu tidak bisa lari kencang karena memang disetting dia untuk torsi bukan top speed, dan posisinya itu motor kecil kan, kalau dikasih besar mesin dia akan getar, sangat getar guys, jadi tidak nyaman untuk diberi kecepatan tinggi. Makanya tuh kemarin walaupun udah kencang saya kurangin biar bisa tidak kencang. Saya hanya senang menggunakan suaranya 360 derajat yang mirip V-twin seperti Harley, jadi lebih mudah untuk menyamakannya. Dan torsi sama top speed kan beda. Kalau top speed itu 180 derajat seperti Ninja konfigurasi mesinnya. Nanti ya kalau sudah ada waktu kita gunakan motor tersebut. Saat ini kita menggunakan ini supaya lebih lincah aja, karena kebetulan saya hari ini ada mengunjungi beberapa tempat yang bawa barang, jadi lebih mudah itu. Ya, kita melewati jalan Cikutra ini. Saya malah lupa nih jalan apa, nanti kita akan cek lagi ya guys. Ya, di situ ada kafe Selasih. Nanti kalau kita ada waktu kita akan ke sana guys. Ada waktu, saya selalu menggunakan kata ada waktu. Kenapa? Kadang-kadang kita bisa cari uang, tapi kita tidak bisa membeli waktu. Waktu itu ya semuanya, apakah uang itu waktu. Kalau kita ada waktu kita ke sana. Nah, itu sebelah kiri, kita bisa sebelah kiri itu wow, ada tempat makan yang
Menurut aku lengkap dan sangat murah, terjangkau. Untuk makan makanan kelas 60.000 dia hanya 20.000-an, dan worth it untuk membawa ke keluarga di sana. Suatu saat di saat kalian ada waktu bersama keluarga, kalian bisa ke situ. Itu masih recommended sekali lah. Dari segi rasa tidak kalah dengan restoran-restoran yang mahal ya, yang di atas 50 atau di atas 35-40. Jadi di saat kita membawa keluarga itu akan lebih tenang. Bukan lebih tenang, maksud saya gini, kita membawa uang satu warna biru 50.000 itu bisa buat berdua. Tapi kalau kita di restoran-restoran yang mewah, satu lembar merah mungkin hanya satu, karena minuman sendiri udah 30.000. Jadi ya saat ini kan kita harus berhemat ya guys, kasarannya ya, apalagi kecuali beda dengan yang kita ceritakan yang diberi kemudahan sama Tuhan lagi yang lebih ya. Kalau kita masih belum diberi ya, dan kita ingin menyenangkan keluarga, anak, istri, saya rasa itu rekomendasi lagi di jalan ini. Nanti tadi yang saya ceritakan lagi, jadi kalau kita ada waktu kita ke situ guys, kita akan review tempat tersebut, bagaimana makanannya dan semuanya. Ini jalan dari dulu masih belum berubah ya, masih seperti ini. Cuma mungkin ada beberapa perubahan kondisi rumah-rumah yang dibangun barunya, karena ini masih ada komplek tentaranya guys. Nah ini kita mulai Taman Makan Pahlawan, sebelah kiri itu kita yang ada taman yang baru, taman kreatif yang dibangun oleh PT Jaswita, salah satu BUMD yang ada di Bandung juga. Kebetulan kita pernah garap juga ya proyek-proyeknya juga. Untuk saat ini daerah Bandung ini daerah utara ya, terutama ya daerah-daerah Dago itu tidak seramai zaman dulu. Mungkin di saat-saat tertentu ya, di saat-saat hari Sabtu Minggu itu sangat padat ke arah. Tapi kalau kita tahu jalan tikusnya lewat jalan sini ya, ini nanti bisa tembus ke jalan Seram, nanti tembusnya bisa ke Gedung Sate guys. Jadi kita itu mau ke Dago, kita bisa lewat sini. Kita motong aslinya, motong kalau apabila ada macet, kalau masuk dari macet di Dago, di Ayani, di Kosambi, Jalan Sunda, kita bisa lewat utara. Ini kita sebut utara ya, karena kalau dalam mata angin ini ke arah utaranya, karena arah Dago kan dia. Kalau selatannya itu daerah Buah Batu atau Pasir Koja, mungkin kita asumsi itu. Oke guys, ini kita udah mulai mendekati Tubagus Ismail. Tubagus Ismail ini banyak kuliner karena di sini banyak mahasiswa yang dari Unikom, dari Pati Ukur. Mereka rata-rata anak-anaknya pada kuliah di sini, pada tinggal di daerah sini, karena kita ngejar harga kan lebih murah. Di sini mungkin masih dapat 600, 500, 700 masih ada. Tidak semua ya, karena cuma kalau misalnya kamar mandi di dalam dia akan lebih mahal. Apalagi yang mendekati itu bagus di Pati Ukur. Kalau kesini lebih murah seharusnya. Nah itu setiap gang tuh ada ini belokannya kayak. Di sini dulu pernah ada banyak makanan yang kayak macam kerang, seafood yang sekali makan di meja. Tapi mungkin karena COVID ya, saya lama nggak ke daerah sini, pada gugur. Di sini ada Telkom juga, kantor Telkom. Terus nanti bisa tembus ke perumahan dosen Unpad, ITB juga banyak di sini. Mereka tinggal daerah dari sini karena ngejar jarak guys. Kalau masalah harga jangan ditanya sini ya. Harga di Bandung sudah mulai mahal, tanah sudah fantastis. Tidak ada di sini harga rumah tuh 200, 300 sudah tidak ada. Mereka rata-rata untuk tipe-tipe kecil udah hampir 500-an. Makanya mereka banyak beralih ke daerah kabupaten seperti Soreang,
Bojong Soang itu tuh masih bisa di 200-300 mungkin masih ada, masih banyak lah. Tapi kalau di Bandung, waduh guys, kita beli waktu sangat-sangat mahal. Ya beruntung kalau yang memang sudah mempunyai rumah di tengah kota ya. Kalau bisa kita harus kontrak, waduh biaya hidupnya luar biasa guys. Ya tinggal kita pintar-pintar untuk kita berhemat ya guys. Solusinya mungkin dengan yang rumah jauh, mungkin kontrak kita ya, kalau kita lagi ngejar waktu. Mungkin kita ngejar tempat kerja atau anak-anak sekolah. Nah di sini ntar lagi kita ngelewatin itu tuh es buah Shanghai yang dulu viral, terus ada es durian juga ya. Mereka di satu jalan dengan ini, satu arah dengan ini, daerah Tubagus Ismail. Di sini pernah ada juga masjid. Di sini masjid ini saya pernah punya cerita dia enak ya rasanya. Nanti saya akan ceritakan di lain waktu. Ya bagi kalian-kalian yang kangen daerah Bandung, saat ini ada di luar kota, di luar pulau, atau bahkan di luar negeri, perjalanan itu terkadang mengingatkan dengan seseorang momen di saat kita dulu masih kecil bersama keluarga atau bersama orang-orang yang pernah kita sayangin. Jadi ya nikmati saja ya guys ya. Ini kondisinya bulan Maret 2025. Seperti ini Bandung yang indah ini yang kita cintai. Semoga selalu terjaga suasananya dan orang-orangnya semuanya. Bandung sangat indah guys, amin. Begitu saya nginjakan waktu di Bandung, saya sudah tidak mau ke daerah lain lagi. Oke. Mungkin tinggal bagaimana kita untuk mencari rezeki lebih untuk bisa hidup secara layak atau nyaman di sini. Karena di sini juga sangat berat, kompetisinya sangat berat, dan harus mempunyai link. Kalau tidak punya link akan sulit. Kecuali kita punya skills atau mangkuk emas atau sendok emas, itu beda cerita ya, kita beda konteks. Tapi kalau kamu sendirian dan berjalan, kamu harus struggle menghadapin semuanya ya. Selamat, oke? Selamat berjuang. Nah ini kita udah dekat. Nah ini banyak tukang sate. Kalau ini kalau belok ke kiri itu perumahan kayak itu. Nah ini satu lagi gang ini, nah itu menuju ke Dipati Ukur. Oke guys, kita ntar lagi akan melewati es Shanghai. Sebelah kiri itu ada es Shanghai, bakso. Nah gitu. Nah nanti di sebelah kanan tuh ada es durian. Es Shanghai daerah-daerah sini, oke. Yang terkenal itu, yang selalu ngantri. Nanti kalau kita lagi buka puasa, saya akan lewat lagi, oke guys. Saat ini kita lagi sibuk dan belum bisa lagi, oke. Sampai berjumpa di lain vlog, oke. Selamat siang, sore, dan malam semuanya. Sehat selalu. Bye-bye.